Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih bersama kelas dahsyat dalam kelas online strategi mengatasi digital distraction peserta didik. Nah, kali ini kita sampai di modul 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah pemberdayaan peserta didik. Ini adalah kunci mengatasi digital distraction ya. Jadi, selain kita membuat aturan, selain kita di kelas menerapkan pembelajaran sedemikian rupa, kita juga harus memberdayakan peserta didik. Karena digital distraction itu adalah sebuah kejadian yang dialami, yang merupakan pengalaman peserta didik, ya. Suatu pengalaman yang dialami oleh peserta didik. Oleh karena itu, di sini kita harus bisa mengedukasi dan memberdayakan peserta didik supaya bisa mengatasi digital distraction. Nah, materi kali ini di modul 4 ini merupakan sebuah bekal ya Bapak Ibu ya, bekal untuk Bapak Ibu semua untuk, sebagai bahan disampaikan kepada peserta didik, gitu ya. Oke, langsung saja kita bahas di slide yang selanjutnya, yaitu adalah keterampilan metakognisi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini, kesadaran diri tentang proses berpikir dan belajar, kekuatan dan kelemahan, ya. Jadi peserta didik yang memiliki keterampilan metakognisi dapat menyadari proses berpikir dan belajar mereka, termasuk kekuatan mereka di mana, kelemahan mereka di mana gitu ya. Nah, hal ini dapat membantu mereka mengidentifikasi pemicu distraksi dan mencari solusi yang efektif. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, yaitu menyadari kapan mulai terdistraksi, apa pemicunya, dan bagaimana caranya kembali fokus. Nah, ini kan nanti Bapak Ibu silakan ya, ini saya jelaskan dulu, nanti Bapak Ibu silakan bisa dipahami dan nanti bisa disampaikan kepada peserta didik. Maksudnya gini, dengan keterampilan metakognisi, peserta didik dapat mengenali tanda-tanda awal mereka mulai terdistraksi, ya, memahami apa yang menyebabkannya dan menemukan strategi untuk kembali fokus pada tugas belajar. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu, menyadari kapan mulai terdistraksi. Misalnya peserta didik sedang belajar nih, ada anak siswa sedang belajar. Nah, kemudian dia mulai bosan. Nah, ketika dia mulai bosan, biasanya kan dia buka HP. Nah, ketika buka HP akhirnya terdistraksi, lihat iklan di media sosial, lihat konten-konten di media sosial, akhirnya malah fokusnya ke HP, belajarnya malah ditinggal. Nah, kita ajarin ini Bapak Ibu, supaya mereka itu sadar. Sampaikan pada mereka, kalian kalian sadari kapan lah mulai belajar itu tidak fokus. Ketika misalnya belajar, mungkin mulai ingin main, yang menyebabkan kalian tiba-tiba main HP itu apa? Mungkin pertama diawali oleh rasa bosan, atau mungkin karena suasana belajar yang nggak nyaman, hingga ujung-ujungnya buka HP malah terdistraksi, malah nggak fokus belajarnya, malah fokusnya ke HP itu. Nah, itu ini Bapak Ibu edukasikan kepada peserta didik supaya mereka itu bisa menyadari penyebabnya. Nah, kalau sudah menyadari penyebabnya, nah gampang dicari solusinya Bapak Ibu. Oh, misalnya, oh saya itu belajarnya mudah bosan, mudah terdistraksi digital gara-gara bosan. Nah, supaya nggak bosan gimana ya? Mungkin cari cara belajar yang menyenangkan, atau mungkin beralih tempat ke tempat yang lebih nyaman, atau mengubah suasana, misalnya nyalain kipas angin, nyalain AC, atau mungkin apalah mandi dulu gitu. Jadi apa namanya? Ketika sudah tahu sebabnya dari mana, itu bisa langsung kita intervensi dengan solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah tersebut. Semoga bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi intinya keterampilan metakognisi ini supaya peserta didik ini sadar kapan nih aku mulai terdistraksi. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ada supaya ada gambaran, coba Bapak Ibu juga sadari Bapak Ibu. Kapan ketika misalnya Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas, ya membuat tugas entah laporan administrasi, ngecek jawaban eh, dari peserta didik, ya dari murid, kemudian atau mungkin sedang membuat laporan dan lain sebagainya. Kapan Bapak Ibu mulai terdistraksi tiba-tiba malah main HP, malah fokusnya kebablasan main HP? Mungkin karena sudah terlalu lelah atau apa. Nah, itu sadari. Sadari kira-kira saya di mana nih mulai terdistraksi digital ini sebabnya dari titik mana nih. Nah, setelah itu kita bisa cari solusi. Oh, sebabnya ini, berarti solusinya saya supaya nggak mengalami hal ini, misalnya apa gitu. Tentu saja strateginya beda-beda Bapak Ibu. Ya, tergantung apa penyebabnya. Nah, di sini kita nggak bahas tentang strateginya, tapi kita bahas metakognisinya. Kita menyadari terlebih dahulu. Itu ya. Oke, next. Nah, ini juga bisa diedukasikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Jadi, strategi pengaturan diri atau regulasi diri. Pertama di sini
manajemen waktu ya, yaitu menggunakan teknik Pomodoro. Mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing ya. Pomodoro itu yaitu 25 menit belajar, kemudian 5 menit istirahat. Kalau kita dalam konteks pekerjaan ya 25 menit bekerja, 5 menit istirahat. Misalnya kita sedang membuat laporan atau mengerjakan tugas-tugas administratif, ya 25 menit kita fokus kerja. Ada aturannya, setelah 25 menit misalnya di alarm berbunyi, kita 5 menit istirahat. Atau lihat jam, oh ini udah 25 menit, istirahat dulu. Gitu. Jadi peserta didik dapat menggunakan teknik Pomodoro, yaitu belajar selama 25 menit, diikuti dengan 5 menit istirahat, untuk meningkatkan produktivitas dan menghindari distraksi. Nah, Bapak Ibu, ajarkan nih teknik Pomodoro. Kemungkinan besar peserta didik kita belum banyak yang tahu, atau mungkin semuanya nggak tahu teknik ini. Meskipun sudah ada media sosial, mungkin mereka nggak nemu teknik ini, mungkin saja gitu ya. Ya maka dari itu edukasikan. Ini loh strateginya supaya kamu bisa lebih produktif, supaya terhindar dari mengurangi distraksi digital gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi pemicu distraksi dan cara menghindarinya seperti pembahasan sebelumnya Bapak Ibu. Jadi peserta didik perlu mengidentifikasi apa yang menjadi pemicu distraksi mereka, seperti notifikasi ponsel atau media sosial, dan mencari cara untuk menghindarinya selama sesi belajar gitu. Ya kembali ujung-ujungnya pada regulasi diri, pada pengaturan diri gitu ya. Saya kalau belajar misalnya HP dimatikan atau mode hening diaktifkan gitu. Nah, kemudian penetapan tujuan belajar yang jelas dan spesifik. Dengan menetapkan tujuan belajar yang jelas dan spesifik, peserta didik dapat lebih fokus dan termotivasi dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kalau peserta didik nggak punya tujuan, ya udah terombang ambing, dia nggak fokus, kurang motivasi, kurang bergairah gitu. Oke, next ya. Nah, ini kita bahas motivasi intrinsik untuk peserta didik. Nah, ini nanti bisa ditugaskan kepada peserta didik Bapak Ibu. Yang pertama adalah menemukan minat dalam belajar, hubungkan dengan kehidupan nyata. Ya, jadi peserta didik yang dapat menemukan minat dan relevansi dalam materi yang dipelajari akan lebih termotivasi secara intrinsik untuk belajar. Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata dapat membantu mereka melihat manfaat dan pentingnya belajar. Gitu. Jadi kita juga sebagai pendidik juga harus kreatif Bapak Ibu. Harus bisa menghubungkan materi yang kita ampu, materi yang kita belajarkan dengan kehidupan real life. Ya, jadi kehidupan nyata. Oh ini loh ada contohnya. Ini loh manfaatnya dalam kehidupan nyata. Gitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Dulu saya waktu masih sekolah di SMK, saya itu saya nggak akan sebut mata pelajarannya apa. Saya nggak begitu suka dengan mata pelajaran tertentu. Karena apa? Saya menganggap mata pelajaran tersebut tidak berguna. Ini saya nggak sebut ya, takutnya nanti malah ada apa rekan sesama pendidik, bapak ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut nanti tersinggung. Tapi intinya gitu, ada satu mata pelajaran tertentu, bukannya satu, beberapa mata pelajaran tertentu yang saya anggap tidak berguna. Nah, ujung-ujungnya apa? Karena saya menganggap tidak berguna, saya tidak termotivasi untuk fokus belajar di situ. Saya nggak termotivasi untuk explore lebih dalam. Saya nggak termotivasi untuk apa namanya fokus di situ, ya karena saya nganggap tidak berguna. Nah, oleh karena itu pelajarannya adalah apa? Kita sebagai pendidik harus bisa kreatif. Bagaimana cara menghubungkan materi pelajaran yang kita sampaikan dengan kehidupan nyata. Intinya manfaatnya apa? Manfaat aplikatifnya apa gitu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah menetapkan tujuan pribadi yang relevan. Dengan menetapkan tujuan pribadi yang relevan dengan minat dan cita-cita mereka, peserta didik akan lebih terdorong untuk belajar dan mencapai keberhasilan. Oh, misalnya ada peserta didik cita-cita jadi dokter, masuk ke fakultas kedokteran. Oleh karena itu ya nilai IPA-nya harus tinggi, nilai matematikanya harus tinggi, supaya mereka bisa keterima. Kalau mereka nilainya jeblok, maka nggak bisa keterima. Nah, seperti itu mungkin disampaikan gitu. Nah, kemudian menghargai proses belajar bukan hanya hasil. Jadi peserta didik yang dapat menghargai proses belajar bukan hanya hasil akhir akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Hal ini membantu mereka tetap fokus dan tekun dalam menghadapi tantangan. Jadi apalagi di era merdeka belajar seperti saat ini, itu proses itu harus lebih diperhatikan, bukan hanya hasil. Hasil penting tapi prosesnya juga penting, gitu ya. Jadi siswa itu tidak hanya terorientasi pada hasil. Kalau hanya terorientasi pada hasil, misalnya supaya nilainya bagus, ya dia bisa saja cari jawaban nyontek atau apa gitu ya. Tapi di sini
orientasikan juga supaya mereka itu menikmati prosesnya. Oh, misalnya ngerjain soal matematika, tahu loh seninya bagaimana cara memecahkan soal ini gimana, hafal caranya seperti ini gimana, strateginya gimana, itu kan lebih asik gitu. Oke? Nah, next ini kebiasaan belajar produktif. Yang pertama, rutinitas belajar yang konsisten, baik dari segi waktu maupun tempat. Membangun rutinitas belajar yang konsisten, baik dari segi waktu maupun tempat, dapat membantu peserta didik menjaga fokus dan produktivitas dalam belajar. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian lingkungan belajar yang mendukung, bersih, tenang, nyaman gitu ya. Jadi menciptakan lingkungan belajar yang bersih, tenang, dan nyaman dapat membantu peserta didik merasa lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Nah, kemudian teknik belajar aktif yaitu mencatat, merangkum, dan diskusi. Jadi menggunakan teknik belajar aktif seperti mencatat, merangkum, dan berdiskusi dapat membantu peserta didik terlibat secara aktif dalam proses belajar mereka. Nah, kemudian ada istirahat yang cukup untuk menjaga konsentrasi. Ya, belajar over pun nggak bagus Bapak Ibu, tetap harus ada jeda istirahat. Jadi ini untuk memastikan peserta didik mendapatkan istirahat yang cukup supaya dapat membantu mereka menjaga konsentrasi dan produktivitas selama belajar. Supaya nggak kehabisan bensin, belajar pol sekian jam non-stop, akhirnya malah drop gitu. Nggak gitu strateginya, justru dialokasikan seperti teknik Pomodoro tadi, misalnya 25 menit belajar, istirahat 5 menit, atau mungkin ditambah lah sedikit lah 7 menit, itu kemudian lanjut lagi. Itu akan selalu memompa energi. Demikian Bapak Ibu pembahasan tentang modul 4. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Salam bahagia.